Sobat Pena Islam, pada kesempatan kali ini kita mengisahkan kisah perjalanan dalam menuntut ilmu Abon Aziz Samalangan sampai kepada Abuya Muda Wali. Namun sebelum kita memulainya, mari kita bantu channel Pena Islam ini dalam membagikan syiar Islam kisah para wali Allah, dengan cara sobat menekan tombol subscribe, agar syiar Islam ini berkembang dan juga agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Semoga yang udah subscribe Pena Islam ini selamat dunia akhirat, diberikan keturunan yang soleh dan soleha dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Pena Islam, Abon Samalanga merupakan salah seorang ulama harismatik Aceh. Nama asli beliau Tunku Haji Abdul Aziz bin Muhammad Soleh. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Abon Aziz Samalanga atau Abon Masjid Raya Samalanga. Beliau lahir di Desa Kandang Samalanga, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren sekarang, pada bulan Ramadan tahun 1351 Hijriyah, 1930 Masehi. Abon diasuh dan dibesarkan di Jeniep. Ayahandanya pernah menjabat Kepala Kantor Urusan Agama, KUA, Jeniep. Beliau juga salah seorang pendiri Daya Darul Atik Jeniep, sehingga Abon dari masa kecilnya sudah mulai belajar ilmu agama di daya tersebut semasa tinggal di Jeniep. Ketika usia Abon telah matang, Abon menikahi seorang gadis di Desa Midenjok Samalanga yang merupakan putri gurunya sendiri, pimpinan Daya LPI Mudi Masjid Raya Samalanga pada waktu itu. Beliau dikaruniai 4 orang anak, yaitu Hajah Suwaibah, almarhumah, Hajah Solihah, Tengku Haji Atailah, dan Hajah Masyitoh. Abon memulai belajar pada pendidikan formal pada tahun 1937, memasuki sekolah rakyat SR, dan menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1944. Dari tahun 1944 beliau belajar pada orang tuanya selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 1946 pindah belajar ke Daya LPI Mudi Masjid Raya Samalanga yang pada waktu itu dipimpin oleh Tengku Haji Hanafiah, Tengku Abi, lebih kurang selama 2 tahun. Pada tahun 1948 Abon melanjutkan pendidikannya ke salah satu dayah yang dipimpin oleh Tengku Ben, Tengku Tanjongan, di Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. Di dayah ini Abon belajar pada Tengku Idris Tanjongan sampai dengan tahun 1949. Pada tahun yang sama beliau kembali lagi ke Daya LPI Mudi Masjid Raya Samalanga untuk mengabdikan diri sebagai guru. Setelah beliau mengabdi menjadi guru beberapa tahun, pada tahun 1951 Abon melanjutkan pendidikan ke Daya Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan yang dipimpin oleh almarhum Tengku Syekh Muhammad Wali Al-Halidi yang lebih dikenal dengan panggilan Abuya Muda Wali. Abon belajar di Daya Darussalam lebih kurang selama 7 tahun. Selama di Darussalam beliau belajar dengan tekun, pernah diceritakan oleh Tengku Muhammad Amin Tanjongan yang merupakan murid Abon yang juga belajar di Labuhan Haji, bahwa pada saat mutala petik terbalik beliau membuka segala kitab yang berkenaan dengan pelajaran yang sedang beliau pelajari, sehingga kamar beliau terlihat berserakan dengan kitab. Sobat Pena Islam, pada tahun 1958 Abon kembali lagi ke Daya LPI Mudi Masjid Raya Samalanga untuk mengembangkan ilmunya. Pada tahun tersebut pimpinan Daya LPI Mudi Masjid Raya Samalanga meninggal dunia, sehingga Abon diangkat menjadi pimpinan daya tersebut. Semenjak Daya LPI Mudi Masjid Raya berada di bawah kepemimpinannya, banyak perubahan terjadi, terutama menyangkut tentang kurikulum pendidikan yang semula tidak terlalu fokus pada ilmu-ilmu alat, bantu, seperti ilmu mantik, usyul al-fiqh, bayan, ma'ani, dan lain-lain. Keahlian Abon yang sangat menonjol adalah dalam bidang ilmu mantik sehingga Abon digelar dengan Al-Mantiki. Bahkan kepiawaian Abon dalam penguasaan ilmu agama diakui oleh Syekh Arsyad Lubis. Pernah Abuya Jamaluddin Wali menceritakan, pada suatu hari Syekh Arsyad Lubis dari Medan menemui Abon,
Beliau sangat kagum mendengar uraian kitab yang disampaikan oleh Abon. Syekh Arsyad Lubis bertanya kepada Abon, apakah sudah habiskah ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muda Wali diajarkan kepada Abon? Abon menjawab bahwa ilmu Abon belumlah 10% pun dari ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muda Wali. Abon sangat disiplin dan memiliki semangat luar biasa dalam mengajar, sehingga dalam keadaan beliau sakit pun beliau tetap antusias mengajar. Dalam bulan Ramadan Abon di mana sebagian besar santri pulang kampung halaman dan sebagian besar pengajian di Dayah di Aceh diliburkan, Abon masih mengajar santri-santrinya yang masih menetap di Dayah tidak pulang ke kampung halaman. Beliau tidak membacakan kitab-kitab yang besar, tetapi hanya kitab yang kecil yaitu kitab Awamel, sebuah kitab nahwu yang lazimnya dipelajari oleh para santri pemula. Dalam membacakan kitab ini beliau menjelaskan penjelasan beringkat, mulai dari pembahasan yang rendah yang mampu dipahami oleh santri kelas rendah kemudian dilanjutkan dengan pemahaman yang lebih tinggi untuk santri kelas tinggi dan para dewan guru, maka tidak heran jika dalam nasihatnya, beliau selalu mengamanatkan kepada murid-muridnya untuk selalu belajar mengajar, seumubud. Dalam pengajarannya, Abon sangat membenci faham Wahabiyah sehingga beliau tidak pernah bosan dalam mengurai kesesatan faham tersebut. Bahkan hampir setiap hari Abon menyinggung tentang kesesatan faham tersebut. Kemajuan Dayah pada masa kepemimpinan Abon meningkat pesat, jumlah santri dari jumlah ratusan menjadi ribuan, bangunan fisik Dayah pun juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang terus maju. Selain dari aktivitas Abon di Dayah, Abon juga membuka pengajian mingguan di Jeniep yang dikenal dengan Balai Hameh, karena pengajian diadakan seminggu sekali pada hari Kamis. Di samping aktivitas dakwah melalui majelis pengajian, Abon juga ikut dalam pembangunan fisik, seperti membangun jalan menuju perkebunan di Desa Glemendong Samalanga, dan menggarap sawah yang telah terlantar bertahun-tahun. Bersama-sama dengan murid-muridnya serta dibantu oleh masyarakat sekitar, Abon menata kembali perkebunan dan persawahan telantar, semua beliau lakukan demi hidupnya perekonomian masyarakat. Dalam dunia perpolitikan, Abon pernah memberi dukungan kepada Partai Perti. Abon memilih partai tersebut karena partai ini berlatar belakang faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari semua aktivitas Abon, tidak ada yang lebih utama bagi beliau selain mengajar. Alokasi waktu untuk kegiatan ekonomi atau politik diatur dalam skedul yang tidak mengganggu jadwal mengajar. Kristalisasi dari sikap inilah yang mendasari beliau untuk selalu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu mengutamakan belajar mengajar, seumubud, dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun sepulang dari Dayah nantinya, walau hanya bermodal sebuah balai di depan rumah dan hanya mampu mengajarkan cara membaca Al-Quran saja. Pesan tersebut telah menjadi doktrin yang menjiwai pemikiran murid-murid beliau. Kiranya inilah misi utama beliau yang sekarang telah nyata hasilnya. Terbukti dari banyak dayah dan balai pengajian di sebagian besar wilayah Aceh, merupakan lembaga yang dipimpin oleh alumni Dayah LPI Mudi Masjid Raya. Dari seluruh murid Syekh Abuya Muda Wali Al-Halidi, Abon Abdul Aziz merupakan ulama yang paling banyak melahirkan penerus. Beliau berhasil mendidik kader ulama melebihi dari murid-murid Abuya yang lain. Selain pesan untuk selalu semebut, belajar mengajar, dalam hal mencari nafkah Abon juga selalu menekankan murid-murid beliau supaya bekerja dan memiliki usaha, jangan hanya berpangku tangan mengharap bantuan dan sedekah orang lain yang Abon istilah dengan kata beliau, lebel lem ari. Selain itu, Abon juga memiliki firasat yang tajam dan kuat. Ini merupakan salah satu karamah beliau. Beberapa perkataan beliau terbukti kebenarannya. Beberapa kisah ketajaman firasat Abon yang kami dengar antara lain. Diceritakan oleh Abu Mudi, pada suatu hari datang dua santri baru di Dayah Mudi. Pada saat menghadap Abon, salah seorang dari santri baru tersebut dipandang oleh Abon dengan cukup lama. Setelah kedua santri tersebut keluar, Abu Mudi yang menyaksikan hal tersebut bertanya kepada Abon, mengapa Abon berlaku demikian? Abon menjawab, esok hari ia akan pergi meninggalkan Dayah. Abu Mudi pun bertanya, bagaimana dengan santri yang satu lagi? Abon menjawab bahwa ia akan bertahan di Dayah selama beberapa saat.
Esok harinya hal ini terbukti, santri yang dipandang oleh Abon tersebut langsung hengkang dari Dayah, sedangkan yang satu lagi tetap bertahan sampai beberapa tahun. Abon pernah ditanyakan oleh salah satu murid mengapa Abon tidak membentuk ikatan alumni sebagaimana dilakukan oleh Abu Tepin Raya pada daya beliau, Darus Sakdah. Abon menjawab, itu tidak perlu saya pikirkan, suatu saat akan dipikirkan oleh mereka sendiri. Hal ini terbukti, saat ini alumni MUDI telah memiliki satu ikatan organisasi yang tergabung dalam Yayasan Al-Aziziyah. Abu Mudi menceritakan, pada awalnya Walid Nu, TGK, Nurus Zahri, pimpinan pesantren Nurul Aiman, Samalanga, hanya mendirikan panti asuhan bukan sebuah dayah. Pada suatu ketika Abon mengatakan bahwa Walid Nu, suatu saat akan mendirikan dayah. Hal ini terbukti bahwa sekarang ini panti asuhan yang dikelola Walid Nu telah berkembang menjadi satu dayah yang besar yang terletak tidak jauh dari Mudi Mesra. Dalam hal mendidik muridnya, Abon juga mencoba mental murid-murid beliau. Hal ini semua bertujuan untuk tazkiyah hati murid. Seperti yang diceritakan oleh Abu Mudi, pada suatu hari Abu Mudi sudah siap dengan pakaian yang rapi ingin menuju ke pasar Samalanga, tiba-tiba beliau dipanggil oleh Abon. Setelah sampai di depan Abon, beliau mengajak Abu Mudi menuju ke sawah tanpa menunggu Abu Mudi mengganti pakaian. Akhirnya Abu Mudi ikut bersama Abon menuju sawah dengan pakaian yang rapi. Sampai di sawah, Abon menyuruh kepada Abu Mudi untuk memperbaiki pematang sawah. Abu Mudi segera melakukannya, sedangkan Abon memperhatikan bagaimana pekerjaan Abu Mudi. Setelah selesai barulah Abon mengatakan bahwa hasil kerja Abu Mudi salah, sehingga Abu Mudi harus memulainya dari pertama lagi. Rupanya Abon sengaja tidak menegur kesalahan Abu Mudi dari awal karena ingin mencoba Abu Mudi. Contoh yang lain adalah sikap Abon terhadap murid yang bersifat bakil dan kikir. Abon akan mengujinya dengan cara meminjam milik murid tersebut. Pernah suatu saat salah seorang murid Mudi yang dikenal kikir dan memiliki sebuah sepeda baru, maka Abon langsung meminjam sepeda tersebut. Sobat Pena Islam, Abon berpulang ke hadaratnya pada tanggal 9 Jumadil akhir 1409 atau tanggal 17 Januari tahun 1989 dalam usia 58 tahun. Beliau dikebumikan di Samalanga, di Komplek Putradaya LPI Mudi Masjid Raya Samalanga Kabupaten Biraen. Semoga Allah memberi pengampunan kepada beliau, menempatkan beliau dalam satu kebun daripada kebun surga sesuai dengan amal baik yang telah beliau lakukan. Amin. Sumber lbm.mudimesra.com. Referensi, dikutip dari buku Profil Ringkas Daya Mudi Mesra Samalanga dengan beberapa tambahan. Sobat Pena Islam, itulah kisah perjalanan hidup Abon Aziz, wallahu a'lamu bishawab, wassalam.